Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kali ini akan disampaikan satu pembahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai keutamaan belajar. Di sini ada beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Ya, kita baca ya. Itu sudah ada harokatnya. Langsung diterjemahkan saja. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman." Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan, kalau di sini salaka ya menempuhkan jalan ya, baginya, salaka bihi, salakallah bihi, jalannya untuk ke surga. Kalau dalam hadis yang lain itu memudahkan, sahalah, memudahkan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ilmu di sini ya tentunya ilmu agama, ya, bukan ilmu yang lain. Yang mana kalau punya ilmu agama akan lebih mudah mengetahui jalan-jalan ke surga. Kalau ilmu yang lain kan lebih, misalkan ilmu dunia kan orang Yahudi Nasrani kan pintar juga, tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka kemudian nanti mudah masuk surga. Tidak. Itu artinya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan selain itu. Ya. Terus innal malaikata latad'u ila akhir. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap mereka ya, untuk penuntut ilmu, untuk pencari ilmu ya, dikarenakan ridho dengan apa yang mereka lakukan, yaitu menuntut ilmu ya. Jadi malaikat mereka rela merendahkan sayap mereka untuk menghormati ahli ilmu. Terus beliau bersabda, "La anta kadua fata'allama." Sungguh kamu, ya, di sini beliau bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sungguh kamu berpagi-pagi ya, di pagi hari kemudian belajar satu bab dari ilmu, maka itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat ya. Kemudian beliau bersabda, satu bab dari ilmu ya, yang seorang laki-laki mempelajarinya itu lebih baik baginya daripada dunia dan isinya ya. Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Beliau juga bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke Cina. Carilah ilmu walaupun di Cina ya. Di sana di Cina ada ilmu agama, ya cari sampai sana. Mencari ilmu
menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim. Ya. Ilmu itu adalah gudang, khazain, gudang. Ilmu adalah gudang. Pembukanya adalah bertanya. Maka akan bisa dibuka kalau bertanya. Maka bertanyalah kalian. Sesungguhnya dalam pertanyaan itu nantinya ada 4 orang yang akan diberikan pahala. Siapa saja? Sa'il, yang bertanya. Kemudian al-alim, orang alim, yaitu yang ditanya. Kemudian yang mendengarkan pertanyaan dan jawaban tersebut. Kemudian orang yang mencintai mereka, mencintai penuntut ilmu dan orang alimnya. Beliau juga bersabda, tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi orang jahil, orang yang enggak tahu, yang belum tahu, dia diam atas kejahilannya, diam atas ketidaktahuannya. Ya. Kalau dia enggak tahu ya bertanya supaya tahu. Ya. Ataupun mungkin dia sudah tahu, ya. Dia sudah tahu tapi ragu, maka bisa ditanyakan lagi, apakah pengetahuannya itu sudah pas ataukah belum. Sama seperti kita, kalau misalnya kita punya emas, kita nggak tahu apakah ini emas asli atau imitasi. Untuk memastikannya ya kita datang kepada tukang emas, baru akan ketahuan, oh ini emas asli, ini emas imitasi. Sama dengan ilmu, mungkin kita sudah ada yang tahu mungkin, tapi untuk memastikannya lagi kita tanyakan kepada orang yang alim. Nah, mungkin ada yang kurang atau mungkin sudah pas. Kalau sudah pas ya kan itu berarti memang sudah pas, oh ini emas asli. Nah kalau ternyata imitasi, nah kan perlu ditanyakan kepada yang ahli. Seperti itu. Dan juga tidak seyogianya bagi orang alim untuk dia diam atas ilmunya. Nah, kalau punya ilmu ya disebarkan ya. Kalau di kampung-kampung ya sama anak-anak kampung ya. Bagus bikin pondok ya. Atau bagus bikin video seperti ini ya. Untuk menyebarkan ilmu. Ya, enggak perlu memikirkan subscribe apalah itu. Yang penting bikin video tentang ilmu. Ya. Kemudian ini enggak ada harokatnya, kita baca ya. Huduru majlisi alimin, menghadiri majelis orang alim, majelis ilmu mereka. Afdalu min sholati alfi raqatin. Ya. Itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ya. Menghadiri majelis orang alim. Ya, mereka ada majelis taklim, kita hadir ke majelis mereka, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih utama dari menghadiri 1000 orang mati, 1000 jenazah. Terus ya, ditanyakan ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, dan juga lebih utama dari membaca Quran. Oh iya. Wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil 'ilmi. Apakah Al-Quran itu bisa bermanfaat kecuali dengan ilmu? Ya. Itu ya. Seperti itu. Lebih utama juga dari membaca Quran. Beliau juga bersabda, ya. Man ja'ahu al-mautu, siapa saja yang maut mendatanginya, kematian mendatanginya,
dan dia sedang nuntut ilmu, ya. Ketika mondok misalkan, ya, dia wafat mati, ya, yang mana atau ketika dia sedang hadir pengajian, ya, kan macam-macam cara untuk cari ilmu, bisa mondok, bisa hadir majelis taklim, ya. Ketika itu dia meninggal dunia, kematian mendatanginya, dan yang mana dia nuntut ilmu itu tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan Islam, ya, untuk mengamalkannya. Maka apa? Maka fa bainahu wa bainal anbiya, maka nanti antara dia dan para nabi di surga itu jaraknya hanya 1 derajat, darajatan wahidatun. Ya, ini kalau seseorang, ya, meninggal ketika menuntut ilmu, maka nanti di akhirat jaraknya dia dengan para nabi di surga itu 1 derajat saja, ya. Maka sangat penting sekali, ya, kita hari-hari ngaji, ya. Ngaji di sini ya belajar ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama bisa lewat mana saja, ya, salah satunya mungkin lewat nonton video-video seperti ini. Ini kan juga ngaji, ya. Insyaallah, ya, semoga bisa diamalkan dan disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.